Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Prabowo Sulistianto dari jurusan Bimbingan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang berbisnis dengan Allah. Yang dimaksud berbisnis dengan Allah di sini bahwasanya setiap usaha, bisnis, entrepreneur ataupun usaha lainnya harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berbisnis di sini juga dituntut bahwasanya setiap hamba memasrahkan segala ketentuan yang Allah berikan. Berbisnis dengan Allah di sini juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, setiap hal yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Termasuk juga dengan berbisnis. Sebagai manusia, sebagai orang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia wajib, terutama umat Islam, wajib untuk berbisnis dengan Allah. Di mana dalam setiap melaksanakan usaha yang ia lakukan harus disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam bisnis ini manusia harus melakukan beberapa nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah Islamnya. Ada beberapa nilai yang bisa dilakukan dan diterapkan dalam berbisnis dengan Allah. Yang pertama adalah nilai sabar, di mana dengan bersabar setiap usaha yang dilakukan itu pasti akan berhasil. Karena apa? Sabar di sini bahwasanya kita sebagai seorang hamba senantiasa mau menunggu tahap demi tahap setiap yang kita lalui. Dengan sabar kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menjalankan apapun, termasuk dalam usaha dan berbisnis. Karena dengan sabar nantinya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal di sini adalah memasrahkan setiap usaha yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan bertawakal, manusia itu senantiasa memasrahkan setiap apa yang telah ia lakukan hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan tawakal ini manusia tidak akan khawatir setiap apa yang telah ia lakukan. Dan dengan tawakal ini berarti manusia telah memasrahkan setelah ia berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ikhtiar. Ikhtiar di sini adalah berusaha. Maksudnya usaha adalah bahwasanya setiap manusia itu harus berusaha untuk melakukan apa yang ia inginkan. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mau berusaha. Kalau kita dalam berbisnis, itu kita juga harus berusaha dulu. Tidak mungkin kita hanya berpangku tangan dan menunggu hasil yang Allah berikan tanpa kita melakukan usaha terlebih dahulu. Selanjutnya adalah jujur, di mana jujur ini penting sekali dalam berbisnis dengan Allah. Jujur ini adalah salah satu upaya manusia untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis. Ketika itu Rasulullah itu menjadi pegawai dari Siti Khadijah. Karena kejujuran Rasulullah ini, bisnis Siti Khadijah itu bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena Rasulullah itu jujur,
memperlihatkan dan memberitahu keadaan setiap barang dagangannya. Dia akan mengatakan kalau barangnya baik, juga akan dikatakan baik. Kalau barangnya buruk, pasti juga akan dikatakan buruk. Melakukan adalah salah satu ini jujur. Di sini kita senantiasa memperlihatkan keadaan senyatanya, seadanya. Setiap produk atau barang yang kita punya yang akan kita jadikan ladang bisnis kita. Tidak boleh dalam berbisnis ini kita melebih-lebihkan dengan maksud supaya keburukan dari produk kita tidak dilihat oleh orang. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, jujur ini adalah salah satu kunci dari keberhasilan berbisnis dengan Allah ini. Selain itu, setelah jujur kita harus ulet. Ulet di sini bahwasanya setiap usaha yang kita lakukan harus senantiasa dengan telaten. Karena dengan ketelatenan ini kita akan teliti. Mengapa? Dengan telaten, ulet dan teliti ini kita senantiasa mengetahui mana kelemahan dan kelebihan dari usaha dan bisnis yang kita jalankan. Jika kita telaten, ulet dan kreatif dalam menjalankan bisnis kita bisa akan melakukan inovasi-inovasi terhadap bisnis yang kita jalankan. Kalau ada yang salah, kita akan memperbaiki. Kalau ada yang kurang, kita akan nambahi. Karena dengan ulet ini tadi, ulet selain teliti, itu juga bisa diartikan sebagai sebuah usaha yang tahan banting. Maksudnya tahan banting, bahwasanya setiap pengusaha atau orang yang akan merintis sebuah bisnis itu harus tahan banting dalam setiap keadaan. Apakah dalam keadaan untung ataupun rugi, dan senantiasa melakukan perubahan-perubahan, melakukan kreativitas, melakukan inovasi untuk mempertahankan konsumen agar senantiasa tetap menjadi pelanggan setia dari bisnis yang kita jalankan. Jadi ulet ini juga tahan terhadap berbagai macam keadaan. Lalu nilai selanjutnya adalah qanaah. Qanaah di sini adalah menerima. Maksudnya menerima, kita senantiasa merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan. Nilai qanaah ini seiring dan sejalan dengan nilai syukur, di mana setiap hasil yang kita dapatkan harus kita syukuri, agar setiap usaha yang kita jalankan adalah berjalan dengan berkah. Dengan merasa cukup, kita akan senantiasa memasrahkan setiap hal kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sedekah, di mana setiap usaha yang disedekahkan dan dizakatkan itu akan menambah nilainya. Tidak pernah ada yang rugi dalam bersedekah, karena Allah akan melipat gandakan rezeki setiap orang yang bersedekah. Dengan bersedekah inilah akan membantu kita dalam berbisnis dengan Allah SWT. Itu tadi nilai-nilai berbisnis dengan Allah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.